seseorang, apa iya akan kita turuti suara hati kecil ini? Belum tentu suara hati kecil itu menipu, dan belum tentu pula suara hati kecil itu tidak menipu. Kenapa? Karena dalam hati manusia, dalam hati kita ini ada dua jenis bisikan menurut Nabi. Yang pertama bisikan setan. Ya, kata Nabi kita, inna syaiton bibni Adam lamah. Sesungguhnya setan itu punya bisikan pada anak cucu Adam, yaitu manusia. Wa innalil malak lamah. Dan malaikat juga punya bisikan. Fa'amma lammatus syaiton, adapun bisikan setan itu fa'i'adun bisyarri wa taqdzibun bil haqqi. Bisikan setan itu menjanjikan keburukan, termasuk suudon, itu keburukan. Dan bisikan setan itu mendustakan kebenaran. Sekalipun itu keluar dari hati, suara hati kecil kita, kalau isinya mengajak kita suudon pada orang lain, maka ketahuilah itu bisikan dari setan. Tapi kalau isinya mengajak kita husnudon pada orang lain, ketahuilah itu bisikan yang asalnya dari malaikat, dari Allah. Wa amma lammatul malak fa'i'adun bil khairi wa tasdiqum bil haqqi. Nah, adapun bisikan malaikat itu menjanjikan atau mengajak kita pada kebaikan, husnudon, jujur, dan lain sebagainya. Dan bisikan malaikat itu, kata Nabi, itu membenarkan kebenaran, bukan membenarkan pembenaran, tapi membenarkan kebenaran. Kebenaran asalnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau saudara mengatakan suara hati kecil itu tidak menipu, sekalipun itu suaranya ngajak kita untuk suudon, untuk fitnah, untuk bohong, dan itu dituruti, yakinlah itu bisikan setan, itu pembenaran dari panjenengan. Itu bukan bisikan kebenaran, tapi bisikan dari setan yang mengajak kita menyimpang dari jalan Allah. Ya. Maka tidak pas keyakinan suara hati kecil itu pasti tidak menipu, itu juga tidak pas. Dilihat dulu yang keluar dari suara hati kecil itu apa. Kalau ngajak curiga pada orang lain, suudon pada orang lain, suudon itu sedusta-dusta omongan hati, kata Nabi begitu. Jauhkan diri dari suudon. Oh, tapi ini suara hati kecil saya. Meskipun itu suara hati kecilmu, kalau isinya ngajak pada mendustakan kebenaran, ya jangan diikuti. Berarti suara hati itu menipu karena berasal dari setan. Tapi kalau suara hati isinya mengajak berbuat baik, mengajak husnudon, mengajak untuk berkata jujur, ketahuilah itu bisikan dari malaikat yang asalnya dari Allah. Itu bisikan kebenaran. Lah itulah suara hati yang benar, tidak menipu. Koruptor kuwi ya suara hatine korupsi ra dosa. Koruptor itu, apalagi sekarang banyak temannya, itu mengatakan fenomena biasa, wis ora apa-apa. Apa iya suara hati kecil koruptor yang ngajak korupsi itu juga suatu hal yang tidak menipu?
Nah, itu menipu, kemudian dia ikuti bisikan yang menipu itu, akhirnya dilaksanakanlah penggarongan uang rakyat, korupsi. Orang yang hobinya zina itu yang mengatakan suara hati kecilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kayak dikatakan ya kerja itu. Yang ada di lokalisasi itu ya nyambut gawe untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu suara hati kecilnya yang mengatakan begitu. Apa iya harus dituruti? Oh, ini harus dituruti, karena suara hati kecil itu tidak pernah bohong. Maka dilihat isi yang keluar dari suara hati yang kecil ini. Kalau isinya ngajak kemungkaran, ya itu pasti bohong. Itu bisikan setan. Karena Allah, malaikat tidak pernah membisikkan sesuatu pada hati kita untuk berbuat kemungkaran, kefasikan. Kalau isinya baik sesuai dengan kebenaran, lah itu suara hati yang benar. Ya, ada lagi. Halaman 9 surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita memperolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik kepada orang-orang yang sudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berkaitan dengan ayat tersebut, saya seorang guru, murid saya sama kawan-kawannya dipanggil dengan panggilan selain namanya. Suatu saat saya memanggil anak tersebut dengan panggilan sesuai namanya, tetapi anak tersebut tidak juga merespon. Setelah saya panggil dengan panggilan yang sama dengan panggilan yang sering disebutkan oleh kawan-kawannya, mereka datang dengan senang hati. Apakah saya berdosa atas ikut serta memanggil yang tidak benar? Kemudian pertanyaan yang hampir sama. Saya mempunyai teman malah senang kalau dipanggil dengan nama samarannya, padahal nama samarannya itu menurut saya buruk atau enggak begitu baik. Diceluk jenenge Ramengo, dipanggil karapannya padahal karapannya buruk, malah justru mengo. Nah, orang itu berarti kan memperolok dirinya sendiri. Sedangkan nama, maksud pemberian nama itu untuk meninggikan orang yang punya nama. Allah itu punya nama Asmaul Husna. Nama-nama Allah baik semuanya. Nah, kita juga diperintahkan untuk memberi nama yang baik pada anak-anak kita.
dan dilarang untuk saling memperolok-olok. Kalau kunyahnya, nama samarannya itu tidak buruk, tidak jorok dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja. Seperti Abu Hurairah, itu kan nama kunyah, nama samaran, lakob. Tapi kalau nama samarannya itu buruk, non sewu, misalkan namanya baik, namanya baik ini diberi orang tuanya baik, tapi teman-temannya sejak lama memanggilnya Segawon misalkan, sehingga dia lupa dengan nama aslinya. Ketika dipanggil Won Segawon mengo malahan, berarti dia menghina dirinya sendiri. Lah kita bagaimana? Sekalipun orangnya tidak marah, kalau kita panggil dengan nama itu malah guyang-guyu seneng, tetap kita panggil namanya. Kita panggil namanya, bukan dengan manggil nama samaran yang buruk itu. Lah saiki nek diceluk Segawon itu dalam peradaban Jawa itu menunjuk makna apa? Segawon itu USA diwalik kan gitu kan. Maka wala talmizu anfusakum, jangan kamu menghina dirimu sendiri. Diceluk jenenge apik-apik tidak mau, tapi diceluk dengan nama samarannya yang buruk malah seneng. Lah kita sekalipun orang itu tidak marah, tetap kita panggil namanya. Nanti lama-lama dia akan sadar nek jenengku iki asline kan itu. Nah, meskipun teman-temannya umumnya nyeluke dengan samaran yang buruk, lah itu manggilnya juga begitu mengo niku nek kula saya panggil dengan nama aslinya tidak mengo, ndak apa-apa. Tetap kita manggil dengan namanya, apalagi dengan seorang guru, seorang pendidik. Maka diajari, dididik anak-anak didiknya dengan yang baik. Ya, ada lagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, baik.